Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 4 yang akan menentukan nilai fx dengan menggunakan metode analisis simpul. Nah, pada rangkaian soal nomor 4 di sini merupakan suatu rangkaian analisis simpul dengan tegangan. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat tegangan. Ini tegangannya dan ini tegangannya. Nah, di sini merupakan sebuah rangkaian independen di mana langkah pertama untuk mengerjakan soal ini yaitu menentukan satu buah simpul referens. Nah, simpul referens tersebut terletak pada di sini, di mana ini simpul referensnya. Ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan simpul non-referensnya, yaitu yang ini. Simpul referensnya V1, V2, V3, dan V4. Nah, itu merupakan simpul non-referensnya. Kemudian, dari soal ini, kita dapat menganalisis dengan cara meninjau setiap not pada rangkaian tersebut. Pertama, kita akan tinjau dari not V1-nya. Di sini. Nah, kita bisa lihat V1 ini akan mengarah seperti ini. Bentar, salah. Karena ini arah V seperti ini, maka otomatis arah dari V1 tersebut adalah plus dari 20 volt. Maka dapat kita katakan V1 sama dengan 20 volt. Kemudian hapus dulu. Lalu langkah selanjutnya kita perhatikan yang ditanyakan adalah Vx. Di sini Vx-nya. Nilai Vx-nya. Nah, arah Vx juga seperti ini. Dari arah ini kita bisa tahu bahwa dia ke atas, kemudian lanjut ke sini. Dapat dikatakan nilai V3 tersebut sama dengan Vx. Maka untuk mencari nilai Vx, kita harus mengetahui nilai dari tegangan pada simpul V3. Oke. Yang akan kita tinjau adalah dari V2-nya. Setelah kita tinjau V1, maka V2-nya. Di sini seperti biasa kita akan menggunakan rumus KCL, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Di sini I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Ini sudah kita tentukan arah-arah arusnya dari mulai I1, I2 hingga I3. Nah, baru kita akan masukkan ke dalam rumus. Di situ kita perhatikan nilai I1-nya. I1 di sini yang ini, bentar.
yaitu yang I1-nya, perhatikan yang ini, itu dari V1 ke V2 terdapat R-nya 20, maka V1 dikurang V2 per 20. Nah, kemudian VI2-nya, berarti letak I2-nya di sini. I2 tersebut kita lihat titik ini mengarah ke ground. Terus di tengahnya ada hambatan sebesar 20. Maka V2 dikurang 0 per 20. Kenapa 0? Karena dia mengarah ke simpul reference yang besar tegangannya sebesar 0. Lalu selanjutnya kita akan membahas I3-nya. I3-nya diperoleh dari ini I3. Ini I3-nya dari V2 ke maaf salah. Di sini kita bisa lihat arah dari I3-nya itu melewati tegangan V0 dimana 10 volt, dimana dia mengenakan sisi negatif, maka kita dapat ketahui negatif 10 ditambah dengan F3-nya di sini. Oke, lanjut. Kemudian V1, kenapa di sini bisa 20? Dikarenakan tadi kita udah ketahui nilai V1 sama dengan 20, tinggal kita substitusikan. Lanjut, di sini karena V2 dikurang 0, maka nilai sisanya adalah V2. Kita operasikan seperti biasa, dimana yang memiliki bilangan pecahan kita samakan dengan pecahan, maka ini akan kita pindah ruaskan di sini. Hasilnya menjadi negatif ini. Kemudian kita lakukan operasi karena penyebutnya sudah sama di sini, maka tinggal kita lakukan operasi, didapat hasilnya 2 negatif ketemu negatif positif, jadi didapat peroleh 2 V2 dikurang 20 per 20. Kemudian sisi 20-nya di sini pindah kita ruas ke sini menjadi perkalian, maka jadi 20 dikali 10 dikali lagi ini seperti ini seperti ini, diperoleh hasil 200 min 20 V3. Ini tetap hasil ini karena 20-nya udah pindah. Kemudian angka yang memuat variabel dipindahkan sesama angka yang memuat variabel, sedangkan yang tidak memuat variabel kita pindah ruaskan juga. Jadi ini yang memuat variabel, ini tidak, maka sehingga dapat dioperasikan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membentuknya lebih sederhana dengan dikalikan kedua ruas negatif 1, kemudian akan kita bagi kedua ruas dengan 1 dikali dengan 1 per 2. Hasil yang paling sederhana adalah ini. Lanjut. Kita akan melakukan tinjauan di V3, di mana di sini V3-nya I keluar atau I masuknya itu sama dengan I4 ditambah I5. Jadi seperti ini. Ini yang I3-nya, ini I4 dan I5-nya. Jadi kita bisa tulis persamaan arusnya seperti ini. Hasilnya. Kemudian tinggal kita masukkan. Tadi nilai dari I3-nya udah kita ketahui, yang ini. Maka negatif plus V3
itu kita pindahkan ke sini. Oke, lanjut di I4-nya. Di situ kenapa V3 dikurang 0/10? Karena lihat di sini. Maaf. Untuk arus I4-nya, perhatikan. Di sini I4. Nah, di sini ada titik tegangan dari, kita hapus dulu yang di sini. Oke. Ini yang ini. Terus mengarahnya itu ke sini. Maka hasilnya menjadi 0 karena mengarah ke simpul reference. Jadi kita dapat menulis halnya V3 dikurang 0/10. Kemudian untuk I5-nya itu juga untuk I5 sini. I5 itu letaknya di sini, dimana dia melalui tegangan V3 ke V4 melalui hambatan sebesar 5. Nah, dapat kita tulis persamaannya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, baru kita operasikan dengan menyamakan penyebut, dimana 10 dengan 5 kita samakan penyebutnya menjadi 10. 10 jadi F3 ditambah 2, karena ini udah nggak ada ya, nolnya dia nggak ada, jadi V3 langsung 10 dibagi 5 2 dikalikan V3 sama dengan 2 V3. Kemudian 10 dibagi 5 2 dikalikan negatif F4 min 2 F4. Lalu kita operasikan, tinggal seperti biasa pindah arus ke sini menjadi seperti ini. Jadi kita operasikan, hasilnya didapat negatif 100 ditambah 10 V3. Kemudian sama dengan ini kita operasikan, yang sama variabelnya diperoleh lah hasil 3 V3 dikurang 2 V4. Kemudian lanjut di sini V3-nya kita pindah ruaskan sini. Jadi ke sini, maaf, ini ke sini. Jadi dapat dioperasikan, hasilnya seperti ini setelah kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Lanjut. Di sini kita tinjau dari F4-nya, ini F4. Titik F4-nya yang ini. Bentar, kita hapus dulu. Ya, ini titik F4-nya. Lihat, di sini ada ini, ada ini, ada ini. Ada ini, kemudian kita hapus di sini. Oke. Dimana I masuknya itu I4 ditambah 9 sama dengan I keluarnya adalah I6. Nah, ini adalah I keluarnya. Ini I keluar, ini I masuknya. Oke. Lanjut. Kita tinggal substitusikan I4. I4 itu dimana dia menghubungkan tegangan simpul V3 dengan V4. Kemudian di antara hambatan 5 yang ini. Ini 3 ke I4.
ini ke sini, sini. Lalu tegangannya diantaranya adalah hambatannya adalah maksud saya hambatan adalah 5. Jadi kemudian lanjut ke 9-nya tetap F6-nya menghubungkan antara ground dengan tegangan F4. Jadi ini di sini. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang pecahan kita pindah ruaskan ke sini sesama agar mudah dalam operasi penghitungannya. Kita samakan penyebutnya 10, maka didapatlah hasil persamaan sebagai berikut. Nah, ini kita pindahkan, jangan lupa. Didapat hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Karena kita memperoleh 3 persamaan, dimana kita akan mencari nilai V3-nya. Karena V3 itu sama dengan Vx. Oke, berarti ini kita akan eliminasi dengan persamaan ini. Lanjut di sini. Nah, kita eliminasi dimana kita akan mengeliminasi nilai dari V4-nya dengan cara mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan 3. Kedua ruas ini dikalikan dengan 2, didapat hasil seperti ini. Setelah kita operasikan, kita memperoleh nilai hasil V3-nya adalah 4,8 volt. Jadi kita dapat simpulkan bahwa V3-nya sama dengan Fx, di mana F-nya sama dengan 4,8 volt. Sekian, terima kasih.